Baik Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pres yang saya hormati, teman-teman MN Lovers. Kegiatan malam ini Bu Dianto, kita ngobrol terkait dengan IKM. Jadi nanti Pak Pres akan mungkin memaparkan sedikit terkait dengan IKM, memaparkan tentang IKM, kemudian nanti kita langsung diskusi aja. Jadi mungkin teman-teman ada pertanyaan terkait dengan IKM, terus apa itu IKM dan sebagainya, sebelum kita nanti ke KPI ya. Jadi silakan Pak Pres untuk sebelum kita ke Pak Pres, kita buka. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu lagi. Kita buka diskusi malam ini akan lanjut dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang selanjutnya nanti Pak Pres bisa paparan dulu terkait dengan apa itu IKM. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi. Itu aja. Soalnya ini intinya kita nyantai ngobrol terkait dengan apa sih IKM itu gitu. Terutama biar teman-teman MN ini paham terkait dengan IKM. Itu dulu Pak Pres. Silakan Pak Pres kepada Pak Ketua Umum MN Bapak Muhammad Fathur Rahman SPD. Waktu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, saya hanya ngasih pengantar ya. Setelah itu bisa kita diskusi mengenai KM ya. Kita tahu bahwa sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya Kemdikbud itu mendorong pemberlakuan IKM ya. Nah, IKM ini kan ada dua jalur ya, kalau saya bilang ada jalur mandiri, ada jalur sekolah penggerak gitu ceritanya. Saya tidak akan menjelaskan apa itu kurikulum merdeka. Ini kan tidak cukup hanya satu kalimat, dua kalimat, tidak cukup satu paragraf, dua paragraf. Ya ini minimal 2 jam itu baru kita paham apa itu kurikulum merdeka ya. Gini ceritanya bahwa pemerintah itu kan mendorong sekolah yang tidak terpilih menjadi sekolah penggerak itu melalui jalur IKM mandiri gitu kan. Nah, IKM mandiri itu namanya mandiri kan, ya tentu nanti belajarnya mandiri gitu kan. Kemudian tidak didampingi oleh pelatih ahli kayak sekolah penggerak kan gitu. Nah, salah satu alat atau media untuk belajar mandiri itu kan di PMM ya, Platform Merdeka Mengajar. Pasti kita sudah pernah tahu kan. Nah, maka Kemdikbud itu kan mendorong komunitas untuk berpartisipasi aktif untuk mengembangkan PMM ini. Mengembangkan platform Merdeka Mengajar, juga selain mengembangkan juga ikut mendorong komunitas atau mendorong guru-guru, mendorong siapa sajalah untuk menggunakan PMM itu. Kalau saya melihat memang ini PMM ini kan mungkin belum dipakai secara maksimal oleh guru, oleh kepala sekolah, oleh sekolah. Mengapa? Ya memang kita itu kan belum terbiasa yang namanya belajar mandiri, itu intinya. Belum terbiasa belajar secara mandiri. Jangankan disuruh belajar mandiri, disuruh belajar didampingi saja, kadang-kadang mereka itu agak susah menerima materi, apalagi ini disuruh belajar mandiri gitu. Maka saya melihat itu PMM ini kalau boleh saya katakan itu ya jarang ditengok lah sama guru-guru kan gitu.
maka Kemdikbud itu semacam membuat kegiatan gotong royong gitu ya, gotong royong untuk mensukseskan penggunaan platform Merdeka Mengajar. Maka kemarin melakukan pendaftaran komunitas itu kan gitu. Nah, termasuk MN kemarin mendaftarkan diri sebagai komunitas nanti yang ikut mendorong penggunaan dan pengembangan PMM gitu, agar IKM ini itu bisa berjalan seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Gitu. Memang kalau saya lihat itu ya, kemarin saya diskusi dengan Pak Dudi ya, itu banyak kepala sekolah yang bingung itu. Setelah mendaftarkan IKM jalur mandiri itu ngapain gitu istilahnya gitu kan. Nah kalau kita kayak saya sebagai kepala sekolah penggerak, sekolah saya didampingi oleh pelatih ahli, didampingi oleh narasumber, itu kan bahkan nanti selama 3 tahun kita didampingi gitu. Nah bagaimana nanti sekolah-sekolah yang tidak didampingi itu masalahnya kan. Saya juga tadi malam, kemarin ya kemarin sama Pak Dudi pas di Jogja itu diskusi itu. Pak Dudi cerita bahwa banyak kepala sekolah bingung gitu ya, setelah daftar IKM Mandiri ngapain gitu kan, ngapain, apa yang dilakukan ngapain gitu kan. Kalau saya sudah paham kan, karena sudah sebelum pelatihan PSP itu sudah belum selesai, saya pahami, saya pelajari betul itu kan apa yang harus dilakukan gitu kan setelah sekolah saya dinyatakan sebagai sekolah penggerak. Nah, bagaimana sekarang sekolah-sekolah itu yang melaksanakan IKM secara mandiri, apa yang harus dilakukan itu kan. Nah, yang harus dilakukan kan tadi itu saya bilang bahwa mereka harus belajar mandiri gitu kan, belajar mandiri. Nah, salah satu platform untuk belajar mandiri itulah PMM, platform Merdeka Mengajar. Semua sumber ada di sana gitu kan. Nah, inilah peran kita, barangkali ini kan peran kita untuk sebagai katalisator atau sebagai pendorong, sebagai membantu teman-teman kepala sekolah, membantu guru itu yang kesulitan melaksanakan IKM ini. Lebih khususnya kesulitan menggunakan platform Merdeka Mengajar yang merupakan platform untuk belajar secara mandiri untuk mempersiapkan dan melaksanakan kurikulum Merdeka. Ini pengantar saya Pak Eko ya, terima kasih. Oke, baik. Makasih Pak Pres terkait dengan pengantarnya IKM. Jadi, Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pres bahwa IKM itu memang jalur kurikulum Merdeka itu ada dua. Yang pertama melalui sekolah penggerak yang didampingi FSP sama yang lain ya, FSP, kemudian ada juga kalau itu namanya PA. Nah, tapi kalau yang IKM itu benar-benar mandiri. Jadi dan SK-nya kemarin juga sudah turun gitu Pak Pres ya. Ya, sudah turun itu. Nah, jadi malam ini kita akan diskusi terkait dengan IKM. Monggo bebas siapa yang ingin berpendapat, siapa yang ingin mungkin tanya, itu kemudian kita nanti akan diskusi bersama-sama di sini. Yang pertama saya ingin tanya Pak Pres gini, kalau sekolah penggerak yang angkatan 3 itu kan masih belum ber-SK nggih. Iya, betul. Kalau misalkan terdaftar di IKM itu konsepnya nanti bagaimana Pak Pres? Itu bisa enggak? Maksudnya kan kalau yang di IKM sudah ada SK-nya, tapi kan yang sekolah penggeraknya belum muncul gitu. Nah, itu ya paham, saya paham. Apakah kalau misalkan mengimplementasikan IKM dulu, apakah nanti sekolah penggeraknya dibatalkan atau bagaimana Pak Pres? Itu pertanyaan dari saya Pak Pres. Ini pribadi, soalnya sekolah saya seperti itu. Gitu. Ya, begini ya.
Memang sekarang ini yang angkatan 3 itu seleksinya kan belum selesai ya. Nanti setelah diumumkan entah kapan, entah Agustus, entah September, kita nggak tahu ya. Nanti itu melaksanakannya bukan tahun sekarang, tahun pelajaran depan, yaitu 2003, 2023, 2024 gitu kan, begitu. Nah, kalau kalau sekarang ini belum melaksanakan, maka ya silahkan mendaftarkan IKM secara mandiri dulu kan gitu ya. Maka nanti kalau nanti diputuskan tahun ini mungkin ikut mandiri belajar atau mandiri berubah atau mandiri berbagi, itu tinggal milih aja kan. Nah nanti kalau nanti ditetapkan sebagai sekolah penggerak, ya itu enggak batal kan, enggak batal itu. Maka nanti tinggal ini aja, malah lebih enak. Nanti kan tahun ini kan sudah kelas 10 ya, kelas 10 sudah kurikulum merdeka gitu kan. Ya. Nanti kalau sudah ditetapkan tahun depan, maka nanti kurikulum merdeka itu menjadi 2 kelas Pak Eko. Kelas 10 sama kelas 11 gitu kan. Ya bagusnya tahun ini sudah belajar kan, sudah belajar tentang kurikulum merdeka dan langsung diterapkan di sekolah. Nanti kalau ditetapkan sebagai sekolah penggerak, ya malah bagus kan, sudah punya modal ya. Sudah punya modal. Cuma kalau sekarang nanti masih mandiri ya belum dapat dana gitu kan. Nanti andaikan lolos sebagai sekolah penggerak, maka nanti dapat dana sejumlah sekian yang disebut dengan bos kinerja. Jadi malah bagus. Jadi artinya walaupun sekarang belum ada keputusan, ya daftar aja sebagai KM mandiri gitu kan. Nanti malah bagus. Dan sekarang sudah daftar, melaksanakan di kelas 10, nanti kalau sudah diterima sebagai PSP, maka tinggal melanjutkan, sudah punya modal. Gitu Pak Eko kira-kira jawaban. Oke, siap Pak Pres. Terima kasih. Memang kemarin dari masih yang sekolah penggerak kan kebetulan satu-satunya yang itu yang lolos di Banyuwangi, tapi masih seleksi tahap 1. Sudah belum pengumuman. Nah, tapi di SK IKM tahap 2 itu nama sekolah saya juga muncul gitu. Berarti kan kan kita bisa implementasi dulu, tapi secara mandiri kan gitu ya Pak Pres ya? Ya, betul, secara mandiri kan. Ya. Oke. Baru nanti kalau misalkan ya semoga saja bisa lolos sekolah penggerak, jadi tahun depan itu jadi bisa 2 kelas, maka kelas 11-nya juga ya gitu. gitu ya. Oke, makasih Pak Pres atas pencerahannya. Monggo Pak Fani, dilanjut. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko waktunya. Ada ini sedikit pertanyaan mungkin ya terkait dengan IKM ini. Di IKM ini kan ada 3 ya. Ada IKM belajar. Ada 3, 1 mandiri belajar, mandiri berbagi, dan mandiri apa satu lagi? Berbagi yang terakhir. Berbagi yang grade paling tinggi. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya gini, Cak. Selama ini di sekolah saya khususnya kan ada pilihan kurikulum itu kan ada 3. Ya. Ketika implementasi kurikulum merdeka, apakah kurikulumnya itu harus kurikulum merdeka atau masih bisa menggunakan kurikulum yang lama? Karena saat ini banyak yang berpendapat kurikulum merdeka itu hanya disisipkan aja sementara strukturnya masih yang lama katanya gitu. Oke. Ya, oke. Setahu saya yang saya baca itu ya, pemahaman saya nih, barangkali yang lain ini bisa menambahkan, yang mungkin Pak Gunawan tadi juga sudah melaksanakan kayaknya. Jadi begini, kalau menurut saya dari pemahaman saya itu yang grade 1 yang mandiri belajar ya itu, yang mandiri belajar itu kontennya itu masih kurikulum K13. Tetapi paradigma mengajarnya itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kontennya, strukturnya, mapelnya ya, itu struktur ya, kontennya itu masih kurikulum K13. Tetapi paradigma berarti terkait dengan ini ya, dengan pembelajaran sama asesmen kan, pembelajaran sama asesmen. Nah, pembelajarannya nanti ya sudah harus menggunakan
kurikulum merdeka seperti apa ya, berdiferensiasi, berpihak pada murid gitu kan. Kemudian asesmennya gimana? Sudah harus menerapkan asesmen formatif yang selama ini sering kita enggak pakai kan. Kita hanya memakai sumatif saja, informatif juga harus dipakai. Jadi apa namanya, kontennya masih K13, tetapi paradigma pembelajaran sudah harus menggunakan KM, kurikulum merdeka. Nah, untuk yang ini, yang grade kedua yaitu mandiri berubah, itu sudah kontennya sudah kurikulum merdeka, kurikulum merdeka sudah. Tetapi dalam pembuatan ATP dan MA itu ya, itu masih bisa mengambil dari PMM penuh gitu ya, tidak perlu repot-repot membuat sendiri gitu ya. Jadi dari PMM itu ATP tinggal diambil, kemudian modul aja diambil gitu kan. Tapi tentu kalau memang tidak pas ya tinggal dimodifikasi dengan menyesuaikan dengan kondisi sekolah gitu kan. Nah, kalau grade ketiga itu ya sama persis kayak jalur PSP ya. Kontennya sudah K13, paradigmanya juga kontennya sudah kurikulum merdeka, paradigma pembelajaran juga harus kurikulum merdeka, kemudian ATP dan MA itu diharapkan mampu membuat sendiri atau mengadopsi, memodifikasi dari PMM gitu. Jadi kalau yang grade paling tinggi yaitu mandiri berbagi, namanya berbagi yaitu grade paling tinggi gitu ya. Ya sama kayak jalur PSB gitu ya. Ya kontennya sudah pakai KM, paradigma pembelajaran pakai KM, ATP dan MA diharapkan sudah mampu membuat sendiri gitu. Walaupun nanti mungkin ada contohnya tinggal dimodifikasi. Gitu kira-kira Pak Fandi. Itu hasil telah saya dan data, mungkin ada jalan lain berpendapat tidak sama seperti saya juga boleh sih. Gitu Pak Fandi. Oke, terima kasih Cak pencerahannya Cak. Ya, mudah-mudahan ada dari yang lain ada pendapat yang lain juga mungkin ya. Iya. Pak Gunawan tadi saya lihat ada ya. Ya Pak Presiden. Nah silakan Pak Gun. Ya Pak Gun. Iya, setuju dengan yang disampaikan Pak Pres tadi. Ini baru mengikuti tadi Pak. Iya. Ya. Saya tambahkan Pak Fani ya, tambahkan untuk memperkuat ya. Buktinya bahwa kurikulumnya itu sudah pakai KM. Nanti ini begini, kemarin pas pembelian buku itu kan buku Merdeka, buku KM ya, buku KM itu nanti juga sekolah-sekolah yang melaksanakan IKM mandiri itu juga beli buku. Nah kalau beli buku berarti kan kontennya sudah pakai KM kan gitu. Sudah pakai KM kontennya gitu. Namun nanti setelah gini prosesnya, setelah semua sekolah penggerak terlayani membeli buku semua, baru nanti itu melayani pembelian buku untuk IKM jalur mandiri. Gitu. Ya, jadi jelas kalau sudah membeli buku KM berarti kan kontennya pakai KM kan gitu, bukan pakai K13 lagi kan gitu. Itu kira-kira. Ya, oke. Terima kasih, Cak. Ya. Monggo silakan Bapak Ibu yang lain yang mau menyampaikan atau mungkin bertanya terkait dengan IKM. Nanti kalau enggak ada yang bertanya, boleh saya sisipkan dulu ya ide saya kemarin yang saya lempar di MN ya. Siap, tentang ATP ya. ATP itu kan alur tujuan pembelajaran itu ya. Yang sudah tahu, sudah baca bahwa CP itu kan global ya. CP itu global. Bentuknya tidak seperti KD gitu ya. Kalau KD kan jelas ya, bernomor 3.1 berpasangan 4.1 gitu ya. 3.2 berpasangan dengan 4.2 itu model KD. Nah, kalau CP itu kan tidak seperti itu ya.
bentuknya kan paragraf ya, satu paragraf. Misalkan tentang elemen bilangan, satu paragraf gitu ya. Kemudian elemen geometri, satu paragraf. Apalagi elemen analisis data dan peluang, satu paragraf ya. Jadi sebutannya elemen ya. Kalau dulu istilahnya domain, tapi memang tahulah namanya gagasan baru, kadang-kadang istilahnya tidak berubah-ubah. Dulu ketika saya ikut terlibat dalam pembuatan CP, dulu namanya bukan elemen, domain ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia ada menyimak itu ya, menyimak, membaca, apalagi mendengarkan, itu elemen namanya, elemen. Dulu namanya domain, tapi sekarang yang baku namanya elemen menurut keputusan BSKAP ya. Nah, karena CP ini kan masih dalam bentuk gondongan ya, maka perlu diterjemahkan menjadi tujuan pembelajaran beserta alur-alurnya gitu ya. Nah, sebenarnya ATP itu yang harus membuat itu siapa? Guru ya, guru yang membuat ya. Yang membuat adalah guru. Nah, AACP-nya itu wewenang pemerintah, yaitu fix, tidak boleh diubah, tidak boleh tambah, tidak boleh dikurang gitu ya. Nah, kalau yang ATP itu guru yang punya wewenang mengerjakan gitu ya, yang membuat guru. Tetapi gitu ya, ini kan kemerdekaan kita ini kan baru-baru merdeka. Dikhawatirkan nanti kalau betul-betul merdeka betul, guru-guru dikasih wewenang membuat ATP, jangan-jangan guru tidak mampu gitu kan, karena masih baru kan. Maka tim Kemendikbud itu menyiapkan ATP. Nah, ATP itu boleh dipakai secara utuh ya, boleh dimodifikasi ya, boleh juga hanya sebagai contoh untuk membuat sendiri gitu kan. Nah, kemarin saya punya inisiatif gitu ya, MN kita dorong untuk ini mengembang ATP gitu kan. Nanti kita keroyokan gitu kan, nanti tim SD siapa, tim SMP siapa, tim SMA siapa, nanti kita rame-rame bikin ATP. Nanti ATP ini kita kurasi gitu ya. Kita kurasi, setelah itu kita lempar gitu kan. Kita tawarkan kepada guru-guru matematika se-Indonesia gitu. Saya pikir itu karena kalau keroyokan insya Allah kan banyak kepala ya. Banyak kepala, banyak pemikiran, insya Allah lebih bagus. ATP yang dibuat oleh Kemendikbud itu dibuat perorangan Pak Eko. Perorangan ya. Ada Pak Ferianto, enggak salah dari Jogja. Ada Pak Yandri juga ikut bikin ATP, Pak Yandri. Jadi itu ATP yang ada itu buat perorangan. Dan formatnya memang enggak baku ya. Nah, kalau kita buat secara kolektif, keroyokan bareng-bareng gitu kan, itu saya pikir lebih bagus itu hasilnya kan. Kita bisa saling koreksi kan gitu. Setelah jadi baru kita lempar ke semua guru matematika Indonesia dari jenjang SD sampai jenjang SMA SMK gitu. Nah, kalau dari telaan gini ya, ATP itu kan gini sebenarnya, ATP itu adalah jembatan ya, jembatan dari CP untuk membuat modul ajar gitu ya, jembatan untuk membuat modul ajar dari CP. Kalau modul ajar itu semacam RPP walaupun tidak sama persis ya, tidak sama persis, semacam RPP tapi tidak sama persis. Nah, ATP itu kalau saya lihat ya mungkin kayak silabus lah gitu ya. Silabus itu kan sampai satu semester kan, satu tahun kan. Nah, kalau modul ajar itu per pertemuan atau beberapa pertemuan. Nah, cuma ya memang beda format ya. Kalau saya amati intinya ATP itu ya ada pokok materinya apa, kemudian dirinci menjadi tujuannya apa, baru alokasinya berapa gitu. Alokasi jam pelajaran. Contoh begini, misal kalau di elemen bilangan ya, elemen bilangan. Di sana itu materinya satu kalau tidak salah tentang ini logaritma, kemudian bentuk bilangan berpangkat gitu ya. Itu namanya materi kan, namanya materi. Nah, katakanlah dari materi bilangan berpangkat itu kan bisa diuraikan tujuannya apa gitu kan. 1, 2, 3, 4 itu tujuan kan. Nah, tujuan ini tidak cukup punya tujuan, lengkapi dengan berapa JP gitu kan. Tujuannya nanti ketika kita membuat modul ajar sudah jelas gitu ya.
Misalkan pertemuan pertama tujuannya nomor 1 sama nomor 2, alokasi JP-nya sekian. Itu memudahkan untuk membuat modul ajar. Maka boleh saya bilang bahwa ATP itu adalah jembatan, gitu ya, jembatan untuk membuat modul ajar berdasarkan JP gitu. Nah, nanti gagasan saya mungkin bisa kita realisasikan siapa sebagai komandan lapangan gitu ya untuk mengurus ini sehingga nanti kita terwujud itu gagasan kita membuat ATP secara kolektif. Nanti setelah jadi kita kurasi, kita lempar lagi ke semua guru matematika se-Indonesia. Gitu gagasan saya Pak Eko, Pak Bu Diah, Pak Gunawan, Bu Muh, Bu Badriah ya, Pak Fani dan sebagainya. Terima kasih Pak Pres terkait dengan idenya, dan saya rasa ini bisa kita sambut Bapak Ibu, ide dari Pak Pres, kita bisa kegiatan itu nanti kita bisa tata supaya kita bisa benar-benar untuk ATP chip ATP-nya nanti bisa seragam gitu. Jadi kalau kita bersama-sama insya Allah malah lebih mudah nanti kita membuatnya. Mungkin tambahan dari Pak Gun, monggo Pak Gun. Kalau menurut saya ATP yang sudah ada di Kemendikbud itu kan baru-baru saja direvisi ini. Dari pembuat ATP itu sudah merevisi. Mungkin kalau mau hemat waktu, ATP yang sudah direvisi itu kita kaji lagi di MN gitu Pak. Jadi kita tidak buat baru tapi memodifikasi ATP yang baru direvisi. Ini kan sudah ditampilkan atau belum? Ini kan Sabtu kemarin itu terakhir deadline-nya kan itu. Jadi ATP yang ada sekarang itu baru direvisi. Mungkin kita bisa memodifikasi yang sudah direvisi itu, kita kaji biar hemat tenaga. Jadi mungkin yang perlu ke teman-teman itu mungkin memodifikasi ATP atau memodifikasi modul ajar yang sudah ada. Itu kalau mau cepat dipakai. Seperti saya giat kemarin itu membuat modul ajar dari ATP yang sudah ada. Nah sekarang yang di PMM kan didorong kontributor itu untuk membuat modul ajarnya yang mendesak. Itu mungkin Pak. Pak Gun, ATP itu kalau yang dulu kan ATP itu banyak dulu yang membuat kan, banyak dari Pak Yandri ada, yang SMA yang SMA dari Pak Yandri, dari Pak Ferianto Jogja, dari Pak Alfian, saya sampai 5 orang dulu yang bikin ATP itu. Nah, yang Pak Gun maksud itu apa cuma satu bentuk gitu ATP itu? Di sana atas nama siapa yang bikin, apa atas nama Kemendikbud atau gimana, atau atas nama tim satu jenis saja atau gimana Pak Gun itu? Waktu giat Desember kemarin itu kan saya pakai ATP dari Desiarti itu ya, kuratornya Desiarti. Ya. Nah, baru-baru ini Bu Desi itu merevisi ATP atas permintaan dari Kemendikbud gitu loh Pak. Jadi sudah baru revisi lagi disesuaikan dengan mungkin CP yang baru Februari kemarin itu. Ya. Jadi kayaknya pembuat ATP itu sudah merevisi lagi baru-baru ini. Ya, itu berarti gini Pak Gun. Berarti masih banyak versi ATP itu, masih banyak versi. Masih versi A, versi B, versi C, versi C gitu kan. Terus yang ini walaupun sudah direvisi agak bingung ya, Pak Gur ya. Kita kan menguraikan ATP dari CP ya. Nah, CP menguraikan berdasarkan yang wiki memahami itu ya. Ya. Dari 6 faset itu. Terus kemudian pada menguraikan CP lagi ya berdasarkan konten dan kompetensi ya, dan ada catatan khusus itu.
Itu. Jadi dalam membuat TP itu kita pakai yang mana ya? Pakai yang apa? 6 faset itu jadikan TP atau yang eh, menganalisa konten dan kompetensi di dalam CP itu. Kayaknya kok sendiri-sendiri gitu loh. Iya, kan gini memang, kan gini ceritanya, kan gini. Eh, bakunya itu kan CP ya, yang tidak boleh diubah CP gitu kan, CP. Nah, dulu itu ketika CP itu belum selesai, belum matang, dibuat ATP gitu kan, dibuat ATP. ATP ini sebagai contoh sebenarnya, makanya banyak ATP itu, versi Pak Yandri, versi Pak Ferry, versi Pak Alfian itu kan. Sebenarnya ATP itu bukan dibuat oleh pusat, bukan. Itu wewenang guru gitu kan. Tapi saya jelaskan ini bahwa dikhawatirkan guru-guru itu tidak mampu membaca, jadi maka dibuat semacam contoh, jadi semacam inspirasi gitu kan, inspirasi. Maka ATP ini siapapun boleh mengembangkan, tidak harus kita mengembangkan punya orang lain gitu. Kita sendiri juga bisa mengembangkan. Nah, sekarang mengapa direvisi? Karena CP-nya sudah berubah. CP itu sudah berubah yang ketiga kalinya, Pak Gun. Yang CP 2022 yang ketiga kali ya. Jadi CP yang awal dulu ya, kemudian ada lagi CP awal itu belum dia, itu belum ada SK dari BSK waktu itu. Nah, CP awal inilah itu yang sekarang ATP-nya itu ada. Jadi ATP yang sekarang dibuat Pak Yandri, dibuat Pak Alvin itu berdasarkan CP yang belum ada SK dari BSK. Nah, kemudian berubah pada CP 2021. Berubah lagi menjadi CP 2022. Otomatis ATP yang dibuat oleh teman-teman itu sudah enggak ada beberapa enggak sinkron dengan CP 2022, makanya itu direvisi gitu kan, revisi. Setelah direvisi baru nanti mungkin dianu lagi kan, dilempar lagi di PMM. Nah, maksud saya kita tidak perlu kita mengekor punya orang gitu loh, tidak perlu kita ngambil punya Pak Yandri atau revisi, tidak perlu kita ngambil punya Pak Alfian atau revisi, tidak perlu kita ngambil punya A yang revisi, tidak perlu, kita membuat versi sendiri gitu. Itu yang kita sebut merdeka. Kalau kita hanya mengedit itu tidak merdeka gitu. Itu Pak Gun. Tanya Pak. Oh iya, mari. Maksud saya tadi biar hemat waktu gitu loh. Hemat waktu. Yang sudah ada kan sudah mulai proses pemikiran. Tapi kan gini, itu yang kita edit yang mana itu banyak masalahnya, itu banyak, ada sekian versi kan, sekian guru. Kalau begitu kita buat dari awal gitu ya. Iya gitu. Nanti ada ciri khas sendiri. Ini punya menganalisa sendiri. punya MN gitu. Katakanlah produk yang dikembangkan oleh UMN gitu. Itu kira-kira. Jadi kita semacam bikin pabrik produk sendiri gitu kan gitu. Dengan CP yang sudah yang terbaru, CP 2022. Itu kira-kira Pak Gun. Oke, setuju. Monggo Bu In, mau bertanya, monggo Bu In. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kebetulan sekolah kami ini PSP Angkatan 1 Pak Fatur. Nah, ini mantap ini bisa jadi nih. Jadi mohon penjelasan ya. Jadi mungkin Pak Fatur dan teman-teman yang ada di atas Nah, putus Pak Eko ya? Halo, Bu In? Iya, kayaknya putus dari Bu In ini. Iya, ya, barangkali sinyal saya ini. Berarti memang dari Bu In yang putus. Di saya juga putus. Cek, halo Bu In. Ya, berarti putusnya dari Bu In ini, Pak. Iya, betul. Halo? Ya. Halo? Ya. Ya, diulang Bu In, tadi putus ya. Diulang. Begini, untuk ATP-nya kebetulan kami di kabupaten kan ada 5 PSP. Ini kami mengembangkan bersama, menyesuaikan mana yang akan kami pakai dan tidak. Yang kami agak terkendala tentang buku, Pak. Mungkin teman-teman di tingkat atas yang punya akses ke kementerian, apakah pernah menyampaikan di tingkat SMP buku yang kami gunakan itu agak tidak apa ya Pak, ada
kurang apa Nggak ya? sinkron, nggak sinkron. Bukannya kurang relevan, tapi agak terlalu berat gitu. Dan ini pernah saya Ya, kembali sampaikan lagi nih ke kepada K13 dulu ini. kepada PA, jadi kepada PA. Dan PA sendiri informasinya juga sudah disampaikan karena dikeluhkan oleh tidak hanya sekolah kami, tetapi rata-rata SMP pengguna. Jadi SMP yang sudah PSB. Mungkin Pak Fathur dan tim bisa membantu mengakseskan Pak, mungkin ada revisi dan sebagainya tentang buku yang kami gunakan Pak, yang tim Ya. Gaku itu masukan yang Begini. mungkin kami di tingkat SMP betul-betul kesulitan dengan buku yang diberikan oleh kementerian itu. Ngaten Iya. Pak, terima kasih. Iya, betul itu. Itu gini ceritanya, ada ceritanya memang begitu ya. Sama kayak dulu K13 pertama-tama juga begitu kan, dulu berat sekali K13 itu kan gitu. Nah ternyata KM ini juga ya sama kayak berat kan gini ceritanya. Buku itu dikembangkan, ditulis sebelum CP selesai. Nah itu masalahnya ya, sebelum CP selesai gitu. Ya. Dulu CP itu kan awalnya memang agak berat dulu CP itu ya. Kan saya ikut mereview bersama Pak dulu Pak Prof Dr. Asari itu ya. Jadi dulu memang berat CP itu. Kita review ya, kita kurangi itu sekarang agak ringan CP itu, walaupun setelah ditelaah juga ada beberapa yang berat katanya Pak Beni Hakim kan. Ya, kenapa bukunya masih berat? Ya mungkin dulu memang gitu, dia CP-nya memang berat dulu gitu. Jadi ini jeleknya ini, artinya CP itu belum kelar, belum matang gitu ya. Sampai sekarang terjadi perubahan, buku sudah dibuat gitu loh. Buku sudah dibuat. Termasuk ATP juga begitu, dibuat dulu. Modul ajar dibuat juga sebelum CP kelar. Gitu loh. Itu masalahnya. Jadi CP, kemudian buku, kemudian ATP, MA itu dibuat secara serempak gitu. Nah, ketika CP itu berubah, nah buku sudah kadung itu kan, sudah kadung gitu, sehingga buku itu susah direvisi lagi kalau sudah dicetak gitu kan gitu. Nah, ya kalau kita mengakses ke tingkat pusat, mungkin saya tidak punya akses karena saya tidak ikut tidak ikut menulis buku ya. Ya jalan terbaik ya ini disesuaikan aja, bukunya itu sesuaikan dengan CP yang terbaru. Yang benar itu memang begini, memang mengajar itu bukan berdasarkan buku tapi berdasarkan CP. Kalau dulu berdasarkan KD, sekarang berdasarkan CP. Kalau ada buku yang tidak sesuai dengan CP, maka guru punya kemerdekaan, guru punya wewenang untuk menyesuaikan gitu kan. Kalau terlalu berat itu jangan dipakai, yang berat-berat itu ya yang dipakai. Kan guru punya wewenang untuk menentukan tujuan pembelajaran kan, baru nanti diambil materi cocok yang mana. Jadi yang berat-berat dibuang aja, jangan dipakai gitu. Gitu saran saya Bu In. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih masukannya. Iya. Iya. Oh iya, saya tanya Bu In, kalau Bu In kan sudah angkatan 1 ya, saya nanti baru angkatan 2 melaksanakan model ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu kayak apa bentuknya Bu In? Kami pakai sistem blok Pak. Sistem blok ya, artinya? Ya, untuk SMP itu kan memilih 3 untuk di kelas 7. Kemarin kebetulan 3 proyek gitu ya? Iya, 3 proyek. Kebetulan sekolah kami kemarin menjadi sampling untuk pengambilan video tingkat SMP dari kementerian. Jadi, kebetulan kemudian saya kemarin tanya-tanya kepada Mas Ruri waktu dia tangan kanannya Pak Iwan, itu saya tanyakan untuk tema untuk kelas 8. Apakah sama atau tidak, itu juga belum bisa menjawab. Tetapi kemungkinan berbeda. Jadi kan kalau kelas 7 sudah kelar ya Pak. Yang kelas 8 itu kemungkinan akan ada tema baru. Yang nanti diberikan itu kan kita diberikan 7 pilihan tema. Ya, 7 tema kan. Yang 3 satu tahun gitu ya. Memilih 3. Kemudian kalau di sekolah kami
semester 1 itu kami pilih 2 tema, kemudian di semester kedua ini semester genap itu kami pilih 1 tema. Bentar. Satu tema ini dikerjakan rame-rame semua guru gitu ya? Yang di kelas, yang mengajar di kelas itu, nggih. Jadi karena memang dari PA sendiri kami kan konsultasi terus dengan PA itu kan memang semuanya itu masih apa ya, agak berjalan sesuai Meraba-raba gitu ya? masing-masing gitu. Nah, Jadi saya pastikan Bu, untuk yang semester 2 itu tema apa yang diambil? tema 2 kami ambil kewirausahaan, Pak. Tema pada semester 2 maksud saya. Kan cuma 1 ya? Ya, Tema apa? wirausaha. Kewirausahaan. Berarti Oke. tema itu dikeroyok semua guru dalam satu kelas gitu ya? Iya, betul. Oh gitu. Betul, semuanya seperti itu. Itu Kemudian dilaksanakan gini ya, nggih. kemarin saya mikir sama Pak Dudi, kita punya 2 pilihan dalam melaksanakan P5 ya. Misalkan pembelajaran kurang lebih itu kan 5 bulan ya aktifnya. Dari 6 bulan itu kan kurang lebih sebulan libur ya, 5 bulan yang aktif. Nah, saya punya gambaran sama Pak Dudi kemarin begini. 4 bulan itu katakanlah 4 bulan itu atau 3 bulan ya, 3 bulan atau 4 bulan kita tatap muka seperti biasa. Kemudian yang 2 bulan itu full kita buat proyek gitu. Nah kalau Bu In gimana modelnya kayak gitu? Iya, pakai sistem blok, Pak. Kami ambil di akhir. Jadi sekitar kemarin itu hampir 1 bulan gitu. Nggih, mulai dari perencanaan sampai akhir itu. Oh gitu ya. Jadi 4 bulan itu seperti biasa konvensional gitu ya? Iya, pelajaran biasa, nggih. Ya, baru 1 bulan itu yang proyek gitu ya kurang lebih. Iya. Oh iya. Tetapi untuk pembelajaran itu GC tetap jalan, Pak. Soalnya kalau enggak nanti pelajarannya lupa semua. Ya. Oh, berarti keroyokan gitu ya. Jadi 1 tema pas semester 2 itu dikeroyok 1 kelas itu ya. Kalau SMP itu berapa guru Bu 1 kelas, Bu? Gini, Pak, kalau tempat kami itu kan jadi kami kan ada 8 kelas paralel. Jadi semua guru kelas 7 itu dilibatkan. Jadi dibuat seperti time schedule baru gitu. Tapi melibatkan semua guru yang master di kelas 7. Jadi pada saat jamnya beliau itu nanti ya dia jatahnya apa itu sudah sendiri-sendiri dalam tetap tetap diskedulkan itu ya, skedulkan. Gimana, Pak? Tetap dijadwalkan misalkan dalam sebulan tuh misalkan minggu ini siapa yang masuk, minggu kedua siapa yang masuk gitu ya? Nggih, tetap menggunakan jadwal yang ada, Pak. Ya. Jadi tidak merubah jadwal. Oh, gitu ya. Ya. Oke, paham. Itu disebut model blok gitu ya? Gimana, Pak? Itu disebut model blok ya, artinya ya, model blok iya. Yang pertama itu full tatap muka seperti biasa sekitar 4 bulan lah gitu ya. 1 bulannya adalah proyek gitu ya, full gitu proyek. Iya. Ya, oke. Oke, silakan Bapak. Yang lain silakan tanya, mumpung Bu ini sebagai pelaksana PSP angkatan 1. Bu Anti, monggo Bu Anti. Bu Anti, monggo Bu Anti, mangga. Mangga Bu Anti. Assalamualaikum Pak Patur. Iya. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Walaupun masih bingung sih Pak ya untuk meraba-raba sudah sama kayak saya meraba-raba. Bapak mending meraba-raba, saya masih blank Pak. Wah, blank, masih buta. Oh betul. Cuma jadi ada bayangan gitu. Untuk di Ciamis sendiri kan untuk SMA belum ada yang melaksanakan sih Pak, baru ada kegiatan program kepala sekolah penggerak itu baru jalan berapa bulan gitu dan kebetulan sekolah saya itu kepala sekolahnya tidak lolos karena usia Pak. Seperti waktu itu saya pernah cerita ke Bapak. Ya, betul. Padahal saya semangat sekali sampai saya ngisiin esainya loh Pak. Tapi karena usia
tidak bisa lolos. Cuma waktu itu kan ada tawarannya Pak ya, untuk sekolah yang mau mencoba menerapkan gitu. Ya, namanya Pengawas IKM kami sendiri. awalnya nanya gitu ke sekolah siap apa enggak. Cuma kebetulan Pak di sekolah saya itu mayoritas hampir 60% itu nanti 2025 habis Pak pensiun. Wah, Sehingga berarti sehingga ya. pas mau ditawarin program itu mungkin nggak tahu dari mana gitu. Image-nya itu kurikulum Merdeka itu pasti banyak sekali yang harus dibuat katanya. Ya, ya ini Ribet lah gitu. Jadi intinya mungkin tidak mau keluar dari zona nyaman gitu loh Pak. ya, Sedangkan mau tidak mau kan nanti tetap kita harus pakai kurikulum itu kan ya Pak ya iya, 2024. daripada kita lama-lama ngapain toh, pada akhirnya kita pakai itu kan gitu. Jadi mulai dari sekarang itu kebetulan saya masih program guru penggerak, terus ke teman-teman juga suka ada pengimbasan materi-materi yang ada di guru penggerak seperti diferensiasi yang kayak gitu, terus Ya, emosional, sosial emosional, terus mengarah-mengarah ke bagaimana men-setting pembelajaran yang lebih merdeka gitu. ya. Cuma untuk lebih ke kurikulum merdekanya mungkin masih jauh sih Pak. Ya, memang Pertanyaannya kalau Pak, guru penggerak memang tidak dilatih itu, beda lagi, beda kaplingan itu. pertanyaannya jika saya nanti diminta untuk ceritanya jadi wakasek kurikulum nih Pak. Ya, Saya itu ingin membangkitkan teman-teman biar tidak pesimis dari awal menghadapi kurikulum yang ya, baru begini. ini Ya, gitu. ya. Saya itu harus ngapain dulu Pak? Oke, Saya sudah siap, bikin siap. kemasan pemaparan waktu itu tentang kurikulum Merdeka di rapat dinas dipaparkan, tapi malah membuat mereka masih kayaknya belum ngeh gitu apa yang saya maksudkan itu gitu Pak. Biar mereka semangat, biar mereka punya visi yang sama dengan saya, Iya. sesuai dengan yang diamanatkan oleh pemerintah juga tentang kurikulum. Saya harus mulai dari apa Pak? Oke. Begini, saya jawab ya nanti yang mungkin Bu Iin bisa membantu karena sudah melaksanakan gini ya. Begini, tanamkan bahwa untuk KM itu tidak berat sebenarnya, tidak berat ya, tidak berat. Yang dibuat oleh guru itu hanya ATP sama modul ajar ya, ATP sama modul ajar. Nah, ATP itu kurang lebih hampir sama kayak silabus ya, hampir sama, tidak sama persis ya, hampir sama kayak silabus. Modul ajar hampir sama kayak LPP gitu satu ya. Nah, itu kan juga merdeka, itu tidak harus ATP itu berat-berat juga boleh ya begini. Modul ajar itu kan modul ajar ya, di sana dikatakan bahwa di paparan itu modul ajar itu 21 komponen ya. Tetapi itu tidak mutlak, tidak harus 21 komponen. Boleh kurang, tidak harus 21. Kurangnya berapa? 3 pun cukup. Misalkan cuma tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, yang terakhir adalah penilaian ya itu. Mengapa saya beranikan bahwa itu boleh 3? Memang di paparan itu tidak harus 21, boleh kurang. Kemudian di standar proses itu jelas di sana dikatakan bahwa perencanaan pembelajaran itu minimal ada 3 komponen ya. Satu tujuannya, kedua adalah cara menyampaikannya atau langkah-langkah pembelajaran, yang terakhir adalah penilaian. Jadi supaya tidak berat, tanamkan bahwa modul ajar ini merdeka. Kalau tidak mampu membuat yang 21 komponen, buat saja yang 3 komponen, gitu kan gitu. Kalaupun masih tidak mampu, ya pakai saja yang ada di PMM, gitu kan, tinggal dimodifikasi kan gitu ya. Pakai yang di PMM, tinggal dimodifikasi gitu. Maka tidak akan berat, gitu kan, tidak akan berat gitu. Jadi kalau bikin modul ajar, pakai yang sudah ada, gitu ya, pokoknya sudah ada. Tinggal modifikasi, atau kalau kreatif ya bikin sendiri pun tidak harus 21 komponen, 3 komponen juga boleh. Dasarnya adalah standar proses. Nanti coba dibaca lagi Bu Andi bagaimana standar proses itu ya, bahwa perencanaan pembelajaran itu boleh minimal 3 komponen biar tidak berat itu. Jadi kalau nanti berat lagi ya tidak merdeka lagi, itu beban lagi jadinya kan gitu.
ATP. Nah, ATP kalau memang berat ya pakai saja lah ATP yang ada itu, pakai yang ada yaitu di PMM gitu kan gitu. Ya kan jadi berat kan. Nanti kalau memang dia guru-guru itu memang dia punya kreativitas lebih, saya enggak mau udah pakai yang PMM, ya silakan bikin sendiri gitu. Jadi pemerintah sudah menyiapkan, bagi yang tidak mampu ada sudah solusinya, bagi yang kreatif ya silakan bikin sendiri gitu. Jadi guru itu hanya bikin ini aja, bikin ATP sama MA, itu pun contohnya sudah ada gitu, tinggal dipakai kalau mau pakai, atau boleh dimodifikasi, atau boleh juga membuat sendiri kalau mau kan gitu. Jadi tidak berat karena sudah ada semua gitu. Jadi kalau sekolah kan bikin namanya KOSP, itu juga enggak berat tuh, sama kayak KTSP, cuma namanya aja berbeda gitu kan gitu. Kemudian ATP juga enggak berat, PMM juga enggak berat. Kenapa? Ada contohnya, tinggal pakai. Kalau enggak mau pakai persis tinggal modifikasi atau bikin sendiri. Gitu Bu Ade kira-kira. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Mungkin saya bisa menambahkan. Ya, ini Pak Gun. Menurut saya, yang perlu kita tanamkan itu adalah merdeka belajar itu apa? Murid yang merdeka itu seperti apa? Itu merupakan kunci dalam kita mengawali suatu rentetan sebelum perangkat ini. Jadi, kalau menurut filosofinya KHD itu harus diberikan dulu. Karena tujuan kita itu kan kemerdekaan murid, ya. Kemerdekaan murid itu kan memandang murid yang berbeda, ini harus difasilitasi oleh guru. Nah, dari filosofi merdeka ini, kita mencoba memberikan perlakuan berbeda, tentunya sedikit demi sedikit. Contoh, kemarin dari narasumber dari LPMP Jawa Timur ini mengatakan, contoh yang ada di PMM itu belum berdiferensiasi. Kalau menurut saya sudah, walaupun levelnya kecil. Karena kenapa? Dalam modul ajar yang ada di PMM itu sudah ada formatif, ada perbaikan, ada pengayaan yang sifatnya pada kurikulum sebelumnya jarang dilakukan. Nah, ini walaupun levelnya itu rendah, tapi kan sudah bisa membedakan anak yang belum mampu itu diberi perlakuan khusus, anak yang lebih diberi perlakuan tidak menunggu sumatif. Nah, jadi dalam satu modul sudah ada perbaikan pengayaan. Ya, mungkin di dalam modul ajarnya belum ada diferensiasi produk, proses ya, tapi itu sudah ada walaupun levelnya kecil. Nah, semangat ini sebenarnya yang perlu diberikan kepada teman-teman yang baru, bahwa kita itu sedikit demi sedikit memperhatikan perbedaan. Tidak harus yang diferensiasinya guru penggerak yang semuanya dimasukkan itu. Nanti kelihatan sulit gitu loh. Jadi sedikit demi sedikit, yang penting bahwa mindset kita adalah memberikan kemerdekaan murid dengan melakukan perbedaan sesuai dengan kebutuhan murid. Itu mungkin dari saya. Oh, Penny. Silakan, Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bagus ini. Gerakan sekolah menyenangkan pasti banyak ide. Aduh, Cak Fatkur sudah dipromosi. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang luar biasa, hebat-hebat. Kami tadi mohon maaf terlambat 1 jam karena tadi saya koordinasi untuk kegiatan besok sore di komunitas juga dengan langsung dosen dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, karena kita memang pengen benar-benar konsep KHD itu dari pakarnya langsung. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Cak Fatkur, Pak Gunawan, Kang Dudi, ya semua nanti mohon bantuannya. Yang pertama, karena kebetulan saya ngajar di SMK, Pak, terkait dengan matematika kejuruan, di mana di struktur itu langsung muncul di kelas 10. Padahal jelas kami banyak yang di SMK itu
benar-benar blank ngajar matematika biasanya aja kita blank, kok ini langsung jadi matematika kejuruan tanpa ada penguatan, intinya tanpa ada penguatan. Nah, itu yang pertama yang ingin saya minta masukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Lalu yang kedua, kita sudah menyampaikan berkali-kali, kebetulan sekolah kami melaksanakan SMKPK tahun kedua, bahwa yang namanya merdeka belajar, merdeka berpikir itu untuk guru juga. Jadi tidak ada yang namanya seragam lagi apa sama. Tapi guru-guru itu tetap mintanya, mbok kita dikasih format modul ajar yang sama, tinggal kita ngisi lah. Saya tuh kadang-kadang kalau mau seperti itu lagi. Ambil saja yang milik pemerintah, ganti judulnya saja, kan gitu. Konsep IKM itu bukan perangkatnya, tapi bagaimana kita bisa merubah kelas kita menjadi kelas yang benar-benar memberi ruang untuk anak-anak kita menjadi versi terbaiknya. Kalau cuma yang diributkan format modul ajar, ya udah ambil saja, ganti judulnya. Saya tuh sampai gitu ya kadang-kala. Ini mohon maaf, ini yang terjadi di lapangan. Itu yang kedua, mohon maaf pertanyaannya banyak. Yang ketiga, saya mohon ketenangan berpikir. Ini kebetulan saya bukan wakil kurikulum, tapi di sekolah saya harus membagi jam pembelajaran 106 guru dengan 2 kurikulum. Dulu yang 4 tahun, sekarang jadi 3 tahun. Nah, bagaimana untuk mapel TIK, saya yang masih bingung. Cak Fatkur mungkin lebih paham terkait peraturan-peraturan. Kalau dulu kan TIK bisa jadi guru pembimbing TIK. Nah, kalau di kurikulum IKM, di kurikulum Merdeka kan tidak. Nah, itu bagaimana menyiasati itu, karena saya itu dikejar-kejar, tapi saya bilang, lawang belum ada aturan yang mengatur itu, ya adanya cuma menjadi penanggung koordinator P5BK, saya bilang gitu toh. Nah, itu gimana? Nah, mungkin nanti di sini saya bisa mendapat sedikit gambaran yang menenangkan teman-teman kita di bawah. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Batur. SMK ya, atau SMK ini barangkali teman SMK yang agak paham. Pertama tentang kurikulum ya, yang kontennya ya, dimana dia langsung matematika kejuruan tanpa didasari dengan matematika umum gitu ya, kira-kira begitu Ibu Pani ya? Iya Pak. Iya. Langsung tiba-tiba muncul. Ya, tiba-tiba gitu ya. Matematika tentang mesin gitu ya, kira-kira matematika tentang. Iya. Padahal biasanya anak SMK itu masuk ke sana kan menghindari matematika dia. Iya, betul. Dan gurunya Pak, yang sulit itu merubah mindset gurunya dulu. Ya kalau masalah itu ya karena mungkin kita termasuk saya bukan yang merancang itu ya, kita mungkin tidak bisa menjawab gitu ya. Ya mungkin kembali ke merdeka aja gitu. Nanti kalau memang itu mungkin tidak relevan, ya mungkin tidak semua diajarkan lah gitu. Saya dulu tertarik dengan Pak Alfian, dari Pak Alfian itu begitu dia, pokoknya ketika K13, KTSP 2006 dia tidak melaksanakan penuh Bu, yang kira-kira dibutuhkan anak SMK itu apa, itu aja yang dipakai gitu dia gitu. Jadi ya gitu kira-kira yang dibutuhkan anak SMK itu apa, itu yang dipakai gitu. Misalkan di sana itu disediakan menu sebanyak 10 menu ya, anak SMK-nya butuh 4 menu, yang 4 menu disajikan gitu, kira-kira begitu dia. Sesuaikan aja sudah itu, toh nanti yang ujikan kita sendiri kan gitu. Jadi yang gitu ya. Yang kedua tadi apa tadi Bu? Mintanya seragam itu loh Pak. Oh iya. Budaya seragam. Betul ya. Gini, yang namanya kurikulum itu kan begini ya. Kurikulum itu betul katanya Pak Kun, bahwa yang penting kita bukan administrasinya sebenarnya, bukan perencanaannya. Yang penting itu adalah mengubah paradigma baru itu ya, bahwa sudah tidak zamannya anak itu terkekang ya, walaupun agak susah ya. Tidak zamannya lagi guru itu ceramah aja gitu ya, berpesan pada guru gitu ya. Jadi sekarang siswa itu dikasih ruang yang banyak, ruang yang
besar sehingga anak bisa bernalar, bisa berpikir kreatif. Itu paradigma ini yang perlu dibangun ya, perlu dibangun. Sebenarnya yang mengenai pembelajaran dari dulu memang sudah begitu ya, pembelajaran harus berpihak pada murid itu sudah lama konsepnya ya. Pembelajaran sudah berpusat pada siswa itu sudah lama. Kan itu kan menganut ini kan teori belajar konstruktivisme kan sudah lama. Jadi pengetahuan itu tidak dicekoi tapi dibangun oleh siswa itu sendiri gitu kan. Tetapi pada tataran implementasinya ini tidak jalan. KTSP tidak jalan, K13 juga tidak jalan. Jadi kembali lagi dengan semula, kayak guru matematika kasih penjelasan, rumus soal itu aja kan yang biasanya siklusnya itu aja, itu sudah harus dibuang paradigma itu gitu. Jadi ketika membelajarkan rumus, anak sudah harus mampu dari mana jalannya turun rumus itu kan begitu. Kalaupun mengajarkan cara singkat, harus tahu juga dari mana cara singkat itu kan begitu. Jadi semua tidak tiba-tiba, anak harus mampu bernalar gitu. Nah ini yang perlu dibangun gitu, paradigma ini gitu. Kalau ini nanti tidak dibangun ya semi mawon nanti dengan kurikulum yang dulu gitu kan, semi mawon akhirnya gitu kan. Nanti pembelajarannya masih paradigma lama gitu kan, nanti uplok-uplok di anu aja di perencanaan itu kan. Yang penting itu kan bukan pada perencanaannya gitu ya, yang penting pada pelaksanaan pembelajaran itu mengubah paradigma yang lama gitu ya. Walaupun sudah ada konsepnya, cuma di tataran implementasi yang enggak jalan. Kayak CBSA sudah lama itu kan, pendekatan keterampilan proses itu sudah lama, sudah ada, cuma di tataran penerapan itu yang tidak berjalan seperti yang kita harapkan, sehingga lagi-lagi berpusat pada guru gitu kan, lagi-lagi guru banyak ceramah gitu kan, jadi siswa dibiarkan bengong kan gitu. Itu yang paradigma itu harus kita ubah gitu. Ya, memang enggak gampang gitu mengubah paradigma itu kan gitu. Butuh waktu kan gitu. Cuma kita sebagai guru matematika gitu ya, kita memberikan contoh kepada teman-teman yang lain agar nanti guru-guru yang lain juga harus berubah. Ini kalau masalah paradigma pembelajaran ini sudah di PGP itu diajarkan bagaimana memimpin pembelajaran, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, itu tinggal diterapkan aja gitu. Kemudian yang tadi mengatur jadwal ya, wah mengatur jadwal ini agak susah juga. Sekolah saya kan sekolah kecil ya, hanya kecil, tapi kalau di sini besar. Kalau di Jawa itu memang begitu ya, di atas 1000 gitu ya, gurunya di atas 100. Nah kalau saya kan gurunya hanya 40 gitu, hanya 40. Bahkan di SMA saya lama dulu guru saya hanya 25 dulu ya. Nah, jadi kalau masalah jadwal mungkin mengatur itu ya mungkin saya kurang tidak punya pengalaman untuk itu. Mungkin nanti temannya yang bisa membantu itu. Terima kasih. Boleh sedikit berbagi Mbak Penny? Itu. Silakan Bu Yun. Ya, terima kasih. Mungkin yang pertama, kebetulan karena sedikit tadi menanggapi yang diferensiasi itu nih Pak Nggih. Jadi kebetulan saya juga GP angkatan 1. Jadi kalau untuk matematika itu mungkin kalau tingkat SMP, mungkin teman-teman di sini yang SMP paling mudah itu mungkin memang kalau untuk dipraktekkan ke diferensiasi produk kita. Kalau proses itu mungkin tim teaching baru bisa. Jadi kalau saya praktekkan itu biasanya hanya konten dan produk itu dalam setiap dalam satu CP itu biasanya seperti itu. Kemudian untuk Bu Penny hati-hati kalau membagi jam. Ini pengalaman karena kebetulan saya juga operator dapodik. Karena seperti tadi yang dikatakan Pak Fatkir nggih. Jadi mungkin antara regulasi dengan sistemnya itu belum selaras. Jadi ketika regulasi tadi ya. Betul, memang regulasi belum selaras itu ya. Iya. Kalau informatika itu sudah masuk di struktur. Mungkin di dapodik yang belum diubah barangkali Bu In ya. Kalau
Kalau kebetulan sudah Pak. Jadi kalau yang sudah SMP dapat itu dibuka kemarin ya? pas awal itu belum. Jadi semester iya. awal itu belum. Di tengah-tengah itu ketika mohon maaf ini karena guru itu sekarang kan sertifikasi atau TPG itu betul-betul menjadi apa ya? Menjadi yang diharapkan gitu nggih. Ya, Jangan betul. sampai apa yang kita lakukan itu nanti kan merugikan. Nah, itu biasanya kalau ada patch itu kemarin saya pengalaman 2 kali patch itu ada perubahan. Yang pertama itu bisa mengembalikan yang TIK sama bahasa Jawa. Kami kan di Jawa nggih. Jadi muatan lokalnya itu bisa terakomodir. Awalnya tidak. Ketika batch kedua itu kami sinkronkan, itu ternyata ada satu mapel yaitu seni. Itu kan ada mapel pilihan, itu pilihan wajib itu kan ternyata hanya 2, padahal di struktur yang awal itu 3. Nah, itu Bu Penny hati-hati bahwa kalau di regulasinya itu kan juga penanggung jawab proyek itu kan diakomodir jamnya. Di Dapodik SMP itu belum muncul. Jadi kalau mau membagi jam mungkin sambil ngelirik dan mendekati operatornya apa-apa saja yang yang apa bisa terakomodir dan diakui jamnya. Jadi sebelum membagi daripada nanti kerja 2 kali. Itu mungkin apa masukan buat Bu Penny. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Iin. Tambah ini. Dari yang lain mungkin silakan. Saya mungkin Pak. Ya, silakan Pak Pandi. Begini, terus terang saja, meskipun saya di Jogja, itu sosialisasi terhadap kurikulum yang baru itu masih kurang. Padahal untuk tahun pelajaran depan itu saya di SMP ya, jadi kelas 7 itu harus melaksanakan. Dulu pengalaman waktu sebelum kurikulum Merdeka ini, untuk bisa memahami sebuah kurikulum, khususnya yang sudah teknis yang akan ditangani oleh guru, itu cukup lama, cukup lama. Kalau nggak salah itu saya dulu itu mengikuti pelatihan itu setelah kurikulum diberlakukan 2 tahun kalau nggak salah. Itu problem-problemnya itu. Jadi yang pertama itu meskipun saya di Jogja masih sosialisasinya itu masih kurang. Iya, Kemudian Jogja yang kedua, itu paling maju pendidikannya. Gimana? Padahal Jogja itu paling maju, paling gerak cepat biasanya. Oh, iya. Kemudian yang kedua, di Jogja, khususnya DIY juga, itu kan sampai sekarang masih sepakat untuk menyelenggarakan ASPD. Ya, masih sepakat menyelenggarakan ASPD. Iya betul. Jadi tahun depan pun itu dari beberapa suara-suara yang saya dengar, baik itu lewat dinas maupun MGMP, tampaknya juga akan mengadakan ASPD lagi karena Jogja itu masih membutuhkan pemetaan. Nah, sehingga nanti bisa jadi itu nanti cakupan materinya pun mungkin akan seragam. SDI akan seragam. Kemudian cara melatih, kemudian mungkin tata cara mengajar dan sebagainya mungkin akan terjadi keseragaman juga. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan khususnya di Jogja. Terima kasih Pak Watur. Kemarin maaf saya nggak bisa menemui. Ampun, monggo. Terima kasih Pak Fandi. Ya, begini ya, memang tidak hanya Pak Fandi ya, tidak hanya guru-guru yang memang ini
Kemarin sama Pak Dojo begitu ngobrol, ternyata banyak sekali kepala sekolah yang istilahnya apa yang mau kita lakukan ini kan, istilahnya ini kan tinggal 1 bulan lagi kan, ya 1 bulan lagi, Betul, bulan ya. Juli 1 bulan lagi. Nah, sementara ibarat ini kita punya hajatan dia mau menyunatkan anak atau menikahkan anak itu kita masih bingung gitu ya, apa yang harus kita lakukan gitu. Ya, gitu kira-kira. Ya, betul. Ya. Mungkin daerah lain mungkin sama mungkin ya. Iya, hampir sama. Di NTB juga begitu. Terutama yang ini, yang IKM mandiri. Kalau IKM yang jalur PSB kan sudah enak, sudah didampingi gitu kan. Sudah tahu nanti apa yang mau dilakukan gitu. Boleh nambahkan Pak Fatkur? Ya, silakan. Ya, silakan Bu Penny. Jadi kalau kemarin kebetulan saya gabung di tahun kemarin ya. Jadi satu hal yang saya ambil itu antara pusat dengan bawah itu mungkin ada miss. Jadi yang di pusat kan sekarang itu berharap guru-guru itu mandiri untuk belajar gitu loh. Guru-guru itu bisa ngambil ilmunya di sini, linknya udah dikasih untuk belajar. Iya, betul. Kita di MN sudah biasa seperti itu, tapi di lapangan jelas itu nggak bisa sama sekali. Ya, betul. Jadi saya misalkan sudah, bahkan mereka nggak mandiri ya Pak, kita udah downloadkan, lalu kita udah kumpulkan di Google Drive, lalu kita share, itu ya nggak dibuka, ya nggak dibaca. Itu yang terjadi seperti itu. Nggak usah masak, jadi nggak itu makan, sudah ya, tinggal, makan lagi. Iya sudah dipiring, tinggal diambil itu enggak. Mintanya ya tinggal dicaplok, enggak mau itu, nyaplok juga. minta formatnya mana, isinya apa, tinggal diganti. Nah, yang terjadi di bawah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya melihat saja yang di pusat berpikirnya guru-guru Indonesia itu bisa mandiri gini-gini, karena kemarin sudah PJJ, kenyataannya bisa. Tapi mereka kan sebenarnya tidak tahu real di lapangan. PJJ-nya kita itu mohon maaf loh, kalau kita mau jujur itu kan PJJ yang anak diberi bahan ajar, suruh baca sendiri, nanti dikasih soal. Jadi itu yang saya lihat, mungkin nanti teman-teman yang lain bisa memberikan opini juga. Karena ini yang saya lihat, jadi saya menyampaikannya opini bukan fakta. Iya, betul itu memang gini. Nah, kalau saya begini nanti itu memang selama ini kan guru, betul Bu, guru itu terbiasa disuapin itu. Saya kan ketika jadi kepala sekolah itu ketika punya ide misalkan ini ya, saya kasih video suruh belajar mandiri gitu ya. Kadang-kadang mereka enggak mau. Mintanya diajari gitu. Misalkan membuat soal Google Form gitu ya. Ada videonya saya kasih, tapi mereka itu tetap aja minta workshop gitu loh. Tetap minta workshop gitu, minta diajari gitu. Kemudian juga begitu, kemarin saya punya modul semua modul lengkap ketika PJJ yang dikembangkan oleh PSMA itu semua lengkap dalam bentuk PDF. Matematika ada, fisika ada, itu kan itu tinggal saya share, saya taruh di Google Drive, itu enggak dimakan juga gitu loh. Enggak diambil juga itu gitu. Ya mungkin nanti kita balik, sudah biar mereka nyari sendiri gitu, ya nggak dicari sendiri gitu, kita pantau bisa jalan apa enggak, barangkali dengan dilatih begitu nanti dia terbiasa gitu. Kalau kita masih kasihan, biar gampang dan cepat kita download, barangkali enggak pernah mandiri guru itu gitu. Ya kalau nggak dicarikan pakai yang lama terus. Itu terjadi pada saat Zoom meeting, Pak. Jadi Zoom meeting itu kan setelah selesai itu biasanya panitia akan share ya. Saya yakin itu yang buka kembali itu nggak sampai 5%. Iya. Iya, itu sama. Jadi karena mungkin kita sudah terlalu istilahnya orang Jawa karaten terhadap Kopas itu, Pak. Iya, karaten terhadap Kopas kayak gitu. Iya, Kak. Karaten sudah ngubah itu agak susah gitu ya. Iya. Maunya itu ya masa tinggal nyaplok pun enggak mau tadi itu kan. Maka sebenarnya gini, kalau saya lihat itu saya juga nggak paham ya, mungkin Pak Fatkur, Bapak-bapak di sini yang punya link di atas ya. Sebenarnya yang perlu kita ubah itu mindsetnya guru aja dulu. Kalau kita mau ngubah kurikulum, ngubah administrasi apapun itu, menurut saya loh ini,
Tidak akan pernah berhasil selama mindset guru itu tidak berubah. Karena sebagian besar, mohon maaf, sekarang jadi guru itu berpikirnya punya pekerjaan mapan, bukan sebuah profesi mendidik sih. Kalau saya lihat itu gitu loh. Mungkin saya juga banyak salahnya juga. Iya. Iya sih, memang banyak pendapat itu kan, gurunya dulu diberesin itu jangan kurikulum aja yang dioprek-oprek gitu kan. Kalau gurunya mindsetnya masih gini-gini aja, kurikulum kayak apapun ya memang tidak ada jaminan berhasil perubahan mutu pendidikan yang gitu. Ya mungkin berpikirnya orang pusat ya mungkin beda dengan kita kan. Mungkin orang pusat itu, nah kalau kurikulum tidak diubah gitu kan, gimana cara mengubah mindset guru, mungkin kan begitu. Mungkin segitu kan. Yang kedua ya mungkin mereka punya alasan rasional dan yang tidak rasional gitu kan. Yang tidak rasional macam-macam kan, bisa karena supaya ada ide, supaya mereka punya warisan gitu kan, ya mungkin itu punya warisan dalam hal konsep gitu kan. Dan mereka ini kan kurikulum sekarang mereka itu kan kayaknya semua mau serba baru kan. Istilah pun mereka tidak mau menggunakan istilah lama itu kan, ya RPP tidak mau digunakan kan, modul aja itu kan. Silabus tidak mau digunakan, ya pakai namanya pakai ATP kan gitu. Kompetisi dasar tidak mau dipakai gitu kan, maunya namanya CP. KTSP pun tidak mau dipakai, namanya KUSP kan gitu. Siswa pun tidak mau dipakai, maunya murid. Penilaian tidak mau dipakai, maunya asesmen. Kan semua diubah istilah itu kan, bukannya serba baru itu kan gitu. Ya, jadi mungkin diubah istilahnya tapi tidak diubah mindsetnya ya. Nah itu masalahnya gitu. Istilahnya itu harus semua berubah itu kan. Entah hanya berubah memang betul berubah konsepnya, atau mungkin hanya berubah kulit kan gitu. Jadi ketika semua istilah berubah, otomatis ini kan kita hampir mempelajari 100% hal yang baru kan gitu. Jadi itu yang bikin seakan-akan itu jadi berat gitu kan gitu. Belum mempelajari konsep baru, kemudian mindsetnya yang perlu ditingkatkan, ya gitulah kira-kira. Ya maka kita lihat ke depan setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, apakah nanti ini membawa efek kan gitu. Biarlah waktu yang menjawab. Tapi kalau MN sudah jawab sih Pak, kita di MN. Kalau MN nggak terbiasa mandiri sih kalau kita itu. Sudah terbiasa mandiri. Sekarang ya punya sendiri ya. Kita itu materi istilahnya ibarat orang belum tahu kan, kita sudah tahu duluan gitu kan gitu. Ya memang benar kata Bu Penny, dari misal ini guru itu di satu sekolah 10% gurunya kreatif, mandiri, itu udah cukup bagus ya. Tapi masalahnya saat ini kurang dari 10% guru yang kayak gitu di sekolah tuh. Kebanyakan mereka nunggu disuapin aja terus. Iya. Dan coba guru-guru yang mau diajak pelatihan berapa orang untuk sekolah, paling itu aja kan, 1 orang, 2 orang. itu aja, coba perhatian sekolahnya kan gitu. Akhirnya L4 ya Pak ya. Iya, L4 lo lagi. Yang pinter kita aja gitu. Tapi gini, kadang-kala guru ikut pelatihan itu juga bukan ya sekedar kadang-kala nyari sertifikat, nyari apa. Saya tuh paling gemes kalau ada webinar atau apa pertanyaan di depan nanti dapat sertifikat. Itu guru loh. Absensinya mana? Ya, pragmatis sekali kan itu. Mana? Itu kayak siswa sebelum ulangan tanya, nanti ada remedi enggak? belum nanya remedi. Ya, memang kan dari rapor pendidikan itu kemarin kan secara nasional itu hanya 7% guru itu yang mau ikut pelatihan. Hanya 7% secara nasional itu kan. Jadi memang ya begitulah, kita tahu persis di sekolah kita aja berapa orang sih yang mau diajak pelatihan kan, berapa orang yang mau meningkatkan kompetensi, berapa orang yang kreatif, ya paling bisa ditentukan jari kan, 1-2 orang aja itu. Ini memang jadi PR berat kita semua, Cak. Bagaimana mengubah mindset guru itu supaya mau mandiri. Betul, Mbak.
Gimana siswa mau mandiri kalau gurunya belum mandiri? Betul. Makanya saya kadang-kadang ini loh, program guru penggerak itu kan bagus ya, bagus sekali memang secara tata konsep. Tapi saya juga pesimis, mampu enggak guru penggerak ini menggerakkan orang lain gitu loh. Soalnya saya kepala sekolah aja kadang-kadang juga susah menggerakkan guru saya, apalagi yang levelnya masih guru gitu. Contoh ini aja, ketika ada ini ya, ada apa namanya, GMT level 1 Pak ya, Pak ini sekarang level 1 ya, GMT yang batch 6 ya, batch 6 itu kan guru-guru saya ajak juga begitu. Saya lempar di grup, enggak ada yang nyaut itu. Akhirnya beberapa yang punya potensi saya japri khusus itu kan ada 6 orang. Saya paksa ikut lah gitu kan. Japri ikut. Memang dia punya potensi 6 orang. Dari 6 orang ini juga begitu, enggak semua daftar, hanya 4 orang yang daftar gitu kan. Andai kan enggak saya lempar ya enggak ada daftar gitu kan gitu. Bisa lempar di grup pun ada daftar. Akhirnya 6 orang itu yang punya, saya anggap dia memang bagus IT-nya, saya japri sendiri. Itu pun 6 orang itu hanya 4 yang daftar. Itu level kepala sekolah. Ngajak enggak berhasil kan gitu, apalagi guru kan gitu. Ini berbagi terkait tadi bergerak tergerak menggerakkan ya di bergerak sebelum saya nggak ikut guru penggerak, tapi saya berpikir kita kan ada waktunya tergerak, ada waktunya kita bergerak, ada waktunya kita menggerakkan. Nah dari MN itu justru menginspirasi saya nggak ikut guru penggerak, oke. Mungkin karena saya terus terang karena waktu ya, karena Sabtu Minggu saya lebih ingin fokus ke keluarga, karena kegiatan GP itu sebagian Sabtu Minggu. Tapi saya langsung larinya ke yang ketiga, menggerakkan gitu. Jadi mikirnya pokoknya melangkah. Kalau kita itu biar nggak ikut guru penggerak, memang sudah terbiasa kita menggerakkan orang itu. Kita kan gitu. Jadi saya berpikir sebenarnya benar tadi Cak Fatkur menyampaikan. Pokoknya itu sekarang kita ikhtiar saja, perkara teman-teman kita itu tergerak apa enggak, kita doakan saja gitu ya Cak ya. Iya, itu saya anggap dakwah dosa sering bahwa kita itu sebagai pendakwah. Nah, yang mendakwah itu kan enggak gampang itu. Dakwah itu mengajak orang itu enggak gampang itu. Ya. Nah, tapi yang penting kita prinsipnya 210 ya. Konsisten sama telaten itu sudah. Konsisten sama telaten itu. 210. Dakwah itu kayak dakwahnya itu seperti Nabi Nuh itu berapa ratus tahun yang dapat itu hanya berapa ratus orang itu. Iya, gitu. Betul. Mungkin ya tadi 7% itu, Pak. Iya, itu secara nasional 7% itu yang mau ikut diklat itu. Lah wong Nabi Nuh aja anak sama istrinya nggak tertarik ya, Pak ya. Asik ya. Dihubungkan dengan kenabian, ini namanya ini namanya webinar kenabian. Pak Fatkur, silakan Bu Kasmiana. Dengan malam Jumatnya. Boleh izin berbagi cerita? Boleh izin. Nah, silakan Bu Kas. Boleh Bu Kas. Ya. Izin berbagi cerita ya terkait dengan menggerakkan. Ya, silakan. Ini cerita di Cilacap. Kemarin itu Pak Wartam, hari ini saat ini hadir di ruangan ini. Ya, ada deh, Pak Wartam itu membuat aplikasi pemantauan progres IKM. Jadi ini kita dari aplikasi ini terkoneksi langsung dengan dinas, dengan Kabid. Jadi dari Kabid bisa mengakses ke semua guru proses di PMM-nya itu sudah sejauh mana. Aplikasi ini cenderung agak memaksa guru untuk mengikuti semua yang ada di PMM. Ini lumayan kemarin di LPMP, sekarang LPMP, BMPMP. Cilacap mendapatkan apresiasi. Cilacap mendapatkan Balai Guru apresiasi. Penggerak sama Balai Penjamin BPPG, Balai Besar Guru Penggerak.
Ya. BGP. Ada yang besar, ada yang kecil balainya ya. Ini ada yang BGP. Ya, di sana Raja mendapat apresiasi yang progres IKM-nya itu tercepat. Gara-gara Pak Wartam ini. Bagus sih, artinya nanti kan kepala sekolah bisa memantau gurunya gitu ya. Sejauh mana Bukan hanya kepala sekolah, ini langsung dari Kabid, Pak. Langsung sekabupaten terpantau semua. Ya betul, tapi kan tidak mungkin Kabid memantau semua guru kan, tidak mungkin kan? Iya, ya. Terus sesama guru juga di aplikasi itu bisa saling melihat. Saling melihat progresnya. Mungkin dari awal seperti keterpaksaan, mungkin nanti kedepannya lama-lama jadi terbiasa. Gitu, ya, Pak. Bagus lah. Itu kan mungkin bisa di-share ke tempat lain, itu kan nantinya bisa terpantau kan. Sama kayak LMS itu kan sudah tercentang apa belum, kira-kira begitu ya. Kalau LMS model kan ada sudah dipelajari tercentang gitu ya. Apa mirip gitu kira-kira model aplikasinya? Bukan sih, berbasis Google Form. Tapi ini sudah sampai di Banyumas. Akhirnya besok kita diundang ke Banyumas untuk sosialisasi aplikasi itu. Nah, mantap itu, mantap. Oke, Pak, makasih, Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain, barangkali ada yang mau bertanya atau memberikan komentar. Kita sharing aja di sini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dengan sharing di sini kita ada sedikit pencerahan. Waduh Bunda, ada yang nunggu pantunnya nih. Ditunggu pantunnya Bunda nih. Apa Bunda kalau dikasih nganu piagam nanti Bunda mesti buat pantun bagus. Ini ada ahli pantun di sini. Iya. Ada Bunda Nurhayati ini jagonya. Jagonya ini. Oh, itu toh. Oh ya. Bunda baru merenung. Kayaknya lagi nyusun dulu pantunnya nih. Bentar lagi keluar nih, muncul. Boleh, diselingi pantun dulu, biar semangat. Oh iya, Cak, kemarin Pak Arif kan ngisi di sekolah saya. Pak Arif siapa? Pak Arif Edi. Ya. Dan sedikit ya yang beliau sampaikan tertanam di otak saya, itu bagi saya solusi terhebat. Jadi kayak materi itu ternyata sebelum kita nyusun ATP itu materi itu di breakdown jadi 3 dulu. Yang pertama itu mandiri. Kalau ini di kita ya mandiri. Yang kedua esensial. Yang ketiga kolaboratif. Nah, jadi materi kolaboratif itu nanti arahnya proyek kolaboratif beberapa mapel. Lalu materi esensial itu materi-materi yang memang sangat dibutuhkan siswa kalau kita di SMK ya. Kejuruan tetapi yang tidak kolaboratif, dan materi mandiri itu yang memang mungkin untuk konsep-konsep matematika banget gitu loh. Nah dari situ nanti kita rancang persentasenya tergantung kebutuhan guru masing-masing. Tapi yang terjadi yaitu kadang-kadang malah mintanya kumpul di MGMP menyamakan. Menyamakan lagi. Itu apa yang saya sampaikan kemarin, saya ya pas Pak Arif ngisi, oh gitu, jadinya untuk kayak langsung terbuka, oh gini gitu. Kasih. Menyamakan persepsi Bu Penny di MGMP itu.
Pada ujungnya ini jadi menyamakan materi. Harapannya kita menyamakan persepsi, persepsi. ujungnya menyamakan semuanya. Nah, harapan mereka pulang MGMP dapat modul ajar dan ATP yang sama, ganti nama gitu. Iya. Kalau gitu nggak usah MN mengembangkan, nanti malah di copy paste nanti juga. Nggak bikin merdeka jadinya. Tapi kalau MN mengeluarkan juga nggak apa-apa, Cak. Justru lebih bagus, jadi lebih banyak pilihan buat guru-guru matematik gitu khususnya. Boleh juga. Khususnya anggota MN gitu. Iya. Ya, kembali ke Pak Eko. Oke, baik. Terima kasih, Dufan. Ya, kalau memang nggak ada yang dibicarakan, boleh ditutup di pantun dulu sama Bunda Nur dulu. Oke, Pak Pres, ini tadi ada pesannya Bunda Sinto. Bapak Ibu mohon mengisi semacam refleksi dari kegiatan malam hari ini, karena nanti ini yang kita gunakan untuk di komunitas penggerak MN-nya gitu. Jadi linknya sudah saya kirim di kolom chat. Silakan Bapak Ibu mengisi. Karena yang tadi pesannya Bunda Sinto untuk mengisi ini nanti sebagai dokumen terkait dengan kegiatan kita malam ini. Intinya malam ini memang kita banyak berdiskusi terkait dengan apa itu IKM, kemudian bagaimana strategi untuk menyusun ATP, dan juga terkait dengan praktek baik teman-teman di seluruh Nusantara. Menurut saya ada yang dari semua wilayah ya. Kemudian harapannya nanti MN menjadi salah satu komunitas yang akan semakin menggerakkan, walaupun sebelumnya itu MN sudah bergerak. Sebelum ada program sekolah penggerak, guru penggerak, komunitas penggerak, semuanya itu MN sudah lebih awal bergerak. Nah, harapannya nanti MN menjadi komunitas penggerak yang tidak akan pernah berhenti untuk bergerak dan tidak akan pernah berhenti untuk menggerakkan, sesuai dengan motivasi moto kita. MN. Ya, moto MN. Sesuai dengan moto MN yang selalu B2M2. Dan itu saya rasa sudah kita rasakan manfaatnya. Mohon Bapak Ibu semuanya mengisi linknya sudah saya taruh di kolom chat ya, Bapak Ibu. Oke, Pak Eko. Terima kasih. Oke. Baik. Ya, Bunda. Ya, ini pantun Bunda satu aja ya. Ya, siap. Kita memang sengaja menunggu Bunda. Oke, lanjut Bunda. Webinar sambil senyum di kulum, tapi tak berani buka mikrofon. 1000 kali pun ganti kurikulum, percuma jika guru tak mau move on. Dah, gitu aja. Cakep. Makasih Bunda atas pantunnya Bunda. Biasa Bunda pantunnya. Itu pantun Bunda itu juga sebuah mungkin juga tamparan bagi kita para Bapak Ibu guru. Percuma saja kalau memang kita tidak mau move on ya, kata Bunda tadi, 1000 kali kurikulum berubah pun nggak akan ada pengaruhnya kalau gurunya nggak move on. Maka penting sekali bagi kita itu untuk selalu introspeksi diri, selalu bermuhasabah, selalu meningkatkan kompetensi diri, dan selalu move on, kata Bunda tadi. Belajar, terus belajar, dan terus belajar hingga kita bisa saling berbagi. Hingga akhirnya bisa B2M2, itu harapan kita. Mungkin kegiatan kita sampai di sini karena teman-teman alhamdulillah sudah banyak tadi yang sharing ya, sudah banyak yang sharing. Dari Pak Pres juga sudah memberikan penguatan terhadap kita, bagaimana si IKM itu dan apa itu PMM gitu kan. Tadi Mas Ergun juga menambahkan, Bapak Ibu guru yang lain juga saling berbagi praktek baik, dan ini menjadikan kita menjadi lebih wawasan kita lebih terbuka terkait dengan kurikulum merdeka. Baik, jika memang sudah tidak ada
tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sampai sini. Pak Pres, ada closing statement? Oke, sebagai kata penutup ya Bapak sekalian, kita tahu bahwa kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang baru. Nah, kita sebagai anggota MN gitu ya, yang sejak dulu kita sudah belajar apapun, sudah berbagi apapun, sudah menginspirasi, sudah memotivasi, maka ini tentu tidak boleh berhenti dan teruslah kita belajar, terus kita berbagi, menginspirasi dan memotivasi. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Pres atas pernyataan yang benar-benar menurut saya itu betul. Jangan pernah berhenti untuk selalu B2MN2 sesuai seperti motonya MN. Baik Bapak Ibu, sampai di jam 21:10, alhamdulillah kegiatan ngobrol santai kita sudah terlaksana dengan baik, meskipun ada beberapa kendala di sana sini karena memang acara ini mendadak, tapi tidak menyurutkan langkah kita untuk sama-sama belajar, tidak mengurangi rasa keingintahuan kita untuk bersama-sama. Ini bahkan misternya baru masuk ini. Ya siap Pak Lianto, nanti insya Allah nanti kita siapkan sering-sering ngobrol bareng seperti ini. Nanti kita akan coba membahas terkait dengan isu-isu di dunia pendidikan yang terbaru dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin dari saya itu, saya dan Pak Fani yang memang tadi sempat dipeseni sama Bunda Diah Sinto untuk memulai ini, kami mohon maaf jika memang dalam memandu acara ini, memandu kegiatan ini banyak kekurangan karena memang ya ini tadi mendadak dan juga sinyal kebetulan saya juga naik turun. Kami mohon maaf jika memang ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama. Terima kasih Pak Eko sudah memberikan sedikit